ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi kajian tatap muka setelah ada PSBB ya, gelombang nggak tahu keberapa, dan semoga yang masih sakit disembuhkan Allah, dan yang sudah sembuh bisa menjadi pahala tahurun insyaallah. Dan semoga pandemi segera terangkat dari negeri kita dan negeri kaum muslimin biidznillah. Allahumma adfa'anna al-waba'a wal-bala'a wal-mihan wasyada'id wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Baik, kembali lagi kita menyoal kaifiyatu salatin nabi fil lail. Kaifiyatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Tata cara qiyamnya Rasulullah pada malam hari. Ikhwan, sedikit ana ingin merubah mindset ngaji kita yang hanya untuk mencari ilmu pengetahuan, berubah menjadi amal. Terutama sholat tahajud. Yakin di antara kita belum merasakan manisnya tahajud, apalagi yang dirasa oleh salafun as-salih. Contoh seperti yang dikatakan oleh Ibnul Munkadir, setelah saya renungkan dengan baik, tidak tersisa kenikmatan di dunia bagi saya kecuali 3. Yang pertama, salatul jamaah fil masjid. Beda dengan kita, riangnya itu di mall. Suasana kita itu bersuka cita itu di tempat-tempat gemerlap. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail, dan yang ketiganya liqaul ikhwani fillah. Ini sama juga yang dikatakan Umar. Tidak ada kenikmatan yang tersisa di dunia ini, hidup ini, kecuali 3. Mengotori kening dengan tanah untuk sujud, karena dulu itu tanah, belum ada keramik. Mengotori kaki dengan debu padang pasir untuk jihad. Hadir di majlis untuk memetik mutiara hikmah dari para ulama. Udah. Contoh saja Abdurrahman bin Auf
yang sudah puncak karir keduniaannya. Kekayaannya ketika meninggal itu terhitung 3.200.000 dinar. Dinar. Ya. Ini apa ini? Zubair bin Awam 50 juta dirham. Abdurrahman Ad-Dakhil 5 triliun dinar. Abdurrahman Ad-Dakhil itu pendiri Daulah Andalusia. Tapi lihat yang ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf ke Rasulullah lewat Aisyah, bagaimana qiyamnya Rasulullah? Nih, akhirnya qalat. Jadi latar belakang Aisyah mengatakan ini tidak lain adalah kedatangan seorang sahabat Abdurrahman bin Auf yang menanyakan qiyamnya Rasulullah. Dan ini bukan berangkat dari kekosongan konsep, prinsip. Abdurrahman bin Auf ingin menggabungkan satu ayat di dalam dirinya, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya saya katakan dimanapun orang yang menggabungkan dua perkara ini dalam hidupnya nggak pernah miskin, nggak pernah susah, dan dia akan mengalami Abdurrahman bin Auf kesekiannya. Tahajudnya kuat, infaknya kuat. Jadi memang infak itu, orang itu sudah terbentuk sejak kecil senangnya diberi daripada memberi, kan gitu. Senangnya apa? Diberi. Beda dengan Abdurrahman bin Auf, ketika dia itu memiliki uang emas di peti yang melimpah, bingung, nanya sama istrinya, ini mau diapain? Udah, infakkan aja semua, diinfakkan. Dan unta pengangkut gandumnya saja itu milik Abdurrahman bin Auf itu 1.000, kudanya 700. Dan ajaibnya Pak, 10 orang yang dijamin masuk surga semuanya kaya raya. Al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, antum cek. Semangat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, agak dikecilin Mas biar enggak terlalu ini. Ketika kagum melihat seseorang, ketika ditanya punya kerjaan apa, ternyata dia jawab nganggur, jatuh harga diri, jatuh. Makanya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang fajir dalam berkarya, beretos, dan lembeknya orang mukmin. Makanya suatu perkara yang sunnah, ketetapan Alkitab, dan itu menjadi praktek salafun salih, menggabungkan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mana qasamalun min sadaqah, enggak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Dan sejak kalau antum baca sirahnya salafun salih, mereka itu tidak pernah terhalang untuk infak meskipun miskin. Kemiskinan nggak pernah. Coba ada di antara mereka nangis di hadapan Rasulullah karena tidak bisa
memberi yang melimpah. Ya Rasulullah, saya punyanya ini. Ada di antara mereka ketika datang Bani Mudhar yang kondisinya sangat mengenaskan. Ada seorang Ansor yang membawa kurma. Diangkut dari rumahnya hampir sempoyongan. Akhirnya ditiru oleh orang lain. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Baik. Nah, sosok ini menanyakan kepada Aisyah zaujatun Nabi tentang qiyamnya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Ini menunjukkan tren qiyamnya Rasulullah itu tidak ada beda di dalam Ramadan, di luar Ramadan. Sama. Lah kalau sekarang ada hadis Rasulullah SAW ketika masuk seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya, mengunkan keluarganya mengencangkan ikat pinggangnya. Tetap Rasulullah konsisten 11. Tapi ditambah kualitas bacaannya. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mengumpulkan di masjid ketika salat tarawih. Ya. Makanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Kenapa enggak ahada? Silakan. Nih pakar si bawahnya IHBS siapa nih? Kan kalau dulu di pesantren itu ada tren-trenan si bawahnya pondok ini pulan sampai hafal alfiyah itu dari belakang dengan cungkir balik. Oh coba minimal antum hafal imriti ya. Tidak ahada karena ma'dudnya itu apa? Muannas. Hitungan 11, 12 mudzakkar, muannas. Kalau 13 sampai 19 bersilang. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya mudzakkar dan sebaliknya. Gitu ya. Taib. Yusalli arba'an. Rasulullah nampak salat 4. Dan ini secara sekilas 4 salam. Tetapi yang sekalian menjadi cair karena tidak ada penjelasan yusallimu salam, hanya mengatakan yusalli arba'an, maka dicairkan dengan hadis Rasulullah yang lainnya salatul laili masna masna, dan keterangan Aisyah sendiri yusallimu fi kulli rak'atain. Ditambah lagi Ibnu Umar yang mengatakan yusallimu fi rak'atain, berarti 4 itu 2 salam, setelah itu tidur atau istirahat. Dan ini wajar, Rasulullah habis sholat 4 rakaat itu tidur karena 1 rakaatnya aja Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nah antum inna kulhu wattini, paling panjang idza zulzila. Ya. Makanya ya ikhwan, kita makin hari makin tidak menemukan jejak salafus soleh dalam kehidupan kita. Jauh. Sementara kita sombong, mereka tawadhu. Coba bandingkan sedekahnya enggak kena, salatnya enggak kena, jamaahnya enggak kena, jihadnya enggak kena. Bayangkan Abdullah ibnu Mubarak sekali perang itu membunuh berapa musuh? Ratusan. Ya, antum jihadnya kapan seumur hidup? Pernah? Ana, Ustaz Fauzi semua enggak pernah jihad.
Jihad di medan ilmu pun kadang-kadang terkotori oleh ketidakikhlasan. Orientasinya berubah. Dan ini wajar. Jangankan sekelas kita, Abdurrahman bin Auf mengatakan di dalam satu athar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dulu kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, banyak yang bersabar. Sekarang kita diuji oleh Allah dengan kekayaan, banyak yang tidak sabar. Antum lihat tren kehidupan, istiqomahnya, tawaduknya, lurusnya itu ketika antum masih prihatin, miskin. Dan rata-rata orang yang bertingkah aneh-aneh itu miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Kaya. Yang mukuli TNI siapa? Orang-orang kaya kan? Mungkin itu memang ada orang miskin, apalagi security HBS punya mugi. Itu. Mugi. Itu. Yang korupsi, yang sekarang terlibat pada kriminal-kriminal the big, orang-orang berpendidikan dan kaya. Dan kita ngaca juga, Pak. Dulu kita sholatnya bagus, tahajudnya ada, ketawaduannya ada, hati kita itu bisa terkendalikan. Setelah punya uang melimpah, harta sudah mulai hadir, mulai aneh-aneh. Mendingan miskin kan? Iya enggak? Gimana Pak Dayat? Mendingan miskin kan? Nah, kok enggak senyum tok ini? Ya. Yeah. Makanya kalau kita tawarkan mana yang lebih utama, Pak Noval, kaya syukur, miskin sabar, mana yang antum pilih? Kaya syukur. Nah, kalau kaya sabar, miskin syukur, mana yang antum pilih? Bingung. Anda kaya sabar, karena apa? Kaya tapi susah, harus sabar. Itu. Sampai diuji dengan kekayaan, meskipun susah, masih tetap iya. Sabar syukur, miskin syukur berarti miskin tenang, enak, istiqomah. Coba. Dengan miskin tahajudnya bagus, hafalan Al-Qur'annya terpelihara, jamaah ke masjid bagus, hubungan ke masyarakat bagus, sosialisasi tetap eksis, mana yang antum pilih? Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Baik. Ya, intinya selagi antum zuhud, artinya apapun dan berapapun di tangan antum nggak mempengaruhi hati, nggak ada masalah. Abu Bakar nggak disalahkan Allah karena kaya, karena kekayaannya tidak pernah merusak hatinya. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, bahkan saya katakan tadi al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, semuanya kaya, tidak pernah disalahkan Allah karena kekayaan diletakkan di tangan, iman tetap menguasai hati, tidak sebaliknya. Makanya sering saya definisikan zuhud itu terima apa adanya, yang penting halal. Meskipun kalau uang 50 miliar, kalau istri cantik. Kita punya istri cantik, qanaah, zuhud. Apa? Tidak ngelirik yang haram. Meskipun jelek, enggak zuhud itu. Ikhlas menerima yang halal meskipun cantik, ngelirik yang haram meskipun jelek, itu enggak zuhud. Jabatan, istri, pokoknya tahta, harta, termasuk sepeda. Gitu kan? Kan sekarang wanita tergeser oleh sepeda kan. Godaan laki-laki kan tahta, harta, sepeda. Gitu. Wanita kegeser ya. Itu.
Baik. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aisyah mengatakan ini konteksnya itu ada 3. Yang jelas Aisyah sedang menjelaskan kualitas dan kuantitas salatnya Rasulullah. Dari sisi kuantitas jangan antum tanyakan bagaimana panjangnya. Dari sisi kualitas husnihinna, dan konteksnya ingin menjelaskan 3. Seakan-akan Aisyah mengatakan begini, kalian gak akan bakal bisa salat seperti Rasulullah, panjangnya dan bagusnya. Itu satu. Atau Aisyah sedang menjelaskan sesuatu yang sudah dikenal. Jangan kamu tanyakan panjangnya dan juga bagusnya, kan kalian tahu tuh salatnya Rasulullah. Atau Aisyah tidak bisa mensifati secara kalimat, cara, kualitas, kuantitasnya Rasulullah. Pokoknya udah deh, jangan bertanya aneh-aneh dan macam-macam tentang panjangnya, bagusnya. Pokoknya panjang banget, bagus banget. Saya nggak bisa menceritakan secara persis. Itu maksudnya. Ya. Fala tas'al an husnihinna, karena watulihinna, siapapun gak akan bisa menirunya. Atau fala tas'al an husnihinna watulihinna, sudah diketahui semua orang bahwa Rasulullah itu salatnya panjang, salatnya lama, salatnya bagus. Dan aku tidak bisa mensifati secara persis ya bagaimana panjangnya dan juga bagusnya salat Rasulullah yang saya lihat sementara kalian tidak melihatnya. Dan ini makna dihadirkan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salamnya. Summa berarti di sini ada rentan waktu, ya, alias antara 4 pertama dengan 4 kedua diselai imma dengan duduk istirahat, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama sepanjang 1 rakaatnya Rasulullah istirahatnya, atau Rasulullah tidur. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanyakan tentang bagaimana bagusnya dan juga panjangnya. Kuantitas sama kualitas, kualitas sama kuantitas ngumpul jadi satu. Dan itu harusnya, ikhwan, harusnya seorang muslim di dalam melakukan apapun, mau ibadah, mau kerja, hadirkan kualitasnya ya bagus, maksimal, kuantitasnya ya maksimal. Ini gitu. Dari sisi kuantitas jumlah 11, dari sisi kuantitas panjang, dari sisi kualitas bagus bacaannya, bagus cara sholatnya, khusyuk dan yang lainnya. Itu husn. Summa yusalli salasan. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, saya tanya kepada Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum witir? Ini memberikan satu isyarat Rasulullah tidur, ya kan gitu, jelas. Jadi tidur kemudian bangun sholat. Pertanyaan Aisyah ini tertuju kepada beberapa penafsiran. Di antaranya ada di antara ulama yang mengatakan Aisyah sedang mempersoalkan Rasulullah habis tidur kok sholat nggak wudu. Berarti tidur tidak membatalkan wudu. Makanya Rasulullah menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanaman, mataku tidur, wala yanamu qalbi, hatiku tidak tidur. Atau yang sedang dipersoalkan oleh Rasulullah, Rasulullah kok tidur,
khawatir nanti subuh kebablasan, ketiduran repot. Wahai Aisyah, meskipun mataku tidur, hatiku tidak akan tidur. Gitu. Dengar. Makanya dari sini ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya terus hidup meskipun matanya tidur. Dan ini tidak bertentangan. Pernah sudah kita jelaskan, kalau memang begitu, kenapa Rasulullah ketiduran di lembah sampai matahari meninggi, akhirnya terlambat sholat subuh? Karena hati itu konsentrasinya pada perasaan yang dirasakan, seperti kentut atau adanya suara-suara. Tapi kalau sekarang matahari dan panas, itu adalah kaitannya dengan tubuh. Ya, tubuhnya Rasulullah tidak merasakan, bukan hati yang merasakan. Kalau hati itu mencerna, hati itu sekarang ini apa? Merasakan sesuatu yang kaitannya dengan rohani, bukan yang kaitannya dengan materi, jasmani, sinar matahari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidur tahu kalau seandainya kentut atau tidak kentut, meskipun tidur dia tahu bahwa ini azan akan datang dan seterusnya. Baik. Ya Aisyah, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Mas, kenapa mic-nya pecah begini, Mas? Ya. Tadi bagus awal. Wa fi riwayatin lahuma anha, dalam satu riwayat dari Aisyah juga yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana yusalli minal lail 10 raka'atin. Hadis ini memberikan satu cerita, lain halnya Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail kali ini 10 rakaat, 2 salam salat lagi, 2 salam salat lagi, 2 salam salat lagi, sampai 10. Tidak 4 istirahat kadang tidur, 4 istirahat kadang tidur, sampai akhirnya salat 3. Ini 10. Wa yutiru bisajdatin, witir dengan 1. Wa yarka'u rak'atal fajri, rak'atal fajri di sini adalah rak'atal fajri khairun minad dunya wa fiha, fatilka 13 raka'atan. Jadi dari sini ada sekalian, bilangan jumlah qiyamnya Rasulullah itu masih konsisten 11. Kalau di sana ada riwayat 13, maksudnya adalah 2 rakaat fajar atau 2 muqaddimah sebelum apa? Qiyam, yaitu raka'ataini khafifatain. Itu. Makanya di dalam riwayat Bukhari disebutkan, kana Rasulullah SAW yusalli 13 raka'atan, fa idza sami'a an-nida yusalli rak'ataini khafifataini, fatilka 15 rak'atan. Jadi Rasulullah SAW salat 13, maksudnya di sini 2 rakaat ringan sebelumnya. Kemudian setelah mendengarkan azan, Rasulullah salat 2 rakaat dan jumlahnya 15. Berarti kadang Rasulullah SAW melakukan ini, kadang ini. Wa anha qalat, Aisyah lagi menjelaskan tentang qiyam dan witirnya Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Di sini jelas nampak bukan duanya ini 2 rakaat fajar, tapi 2 rakaat muqaddimah dilakukan dengan ringan. Yutiru min dzalika bi khamsin, witir dengan 5 dari 13 itu. Berarti 13 itu witirnya sendiri 5.
la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhirnya. Jadi salat 5 rakaat, baru setelah itu tasyahud akhir salam. Wa anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an juga berkata, min kullil lail, hampir setiap malam. Kenapa kita katakan hampir? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini salatnya kadang-kadang karena suatu aral tidak salat malam, akhirnya diganti dengan siangnya 12. Aghlabnya qad autara Rasulullah SAW witir, fantaha witruhu ila sahar, witirnya selesai sampai sahur. Digandengkan dengan hadis Rasulullah yang ada di dalam riwayat Aisyah, autara Rasulullah SAW min awalihi, Rasulullah itu witir di awal malamnya, wa akhirihi, akhirnya, wa awsatihi, dan tengahnya, wantaha witruhu ila sahur, dan rata-rata witirnya itu sampai menjelang sahur. Jadi tidak sampai pada subuh. Makanya Rasulullah mengatakan, fa idza khashita syubha fa'autir biwahidatin, kalau kalian takut subuh, witir dengan satu saja. Dari sini ikhwan, kita bisa simpulkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah itu witir kadang dengan satu, berarti salat qiyamnya 10. Kalau 13 karena ada 2 rakaat ringan sebagai muqaddimah. Kalau ada kesan 15, maka 2 rakaat fajar yang itu masuk salat siang dimasukkan. Kadang Rasulullah SAW witir dengan 3. Berarti qiyamnya berapa? Berapa qiyamnya? Berapa, Pak? Kalau 11 berapa? 8. Kok kayaknya nggak nyambung nih. 8. Kadang Rasulullah SAW witir dengan 5, berarti qiyamnya berapa? 6. Kadang Rasulullah SAW witir dengan 7, berarti qiyamnya berapa? Kadang Rasulullah SAW witirnya dengan 9, tinggal nambah, kadang 11. Dan Rasulullah SAW cara melakukannya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW juga kadang-kadang dari Abdullah bin Qais, yusalli Rasulullah SAW al-lail bi arba'in wa thalathin wa bi sittin wa thalathin wa bi thamanin wa thalathin, nah ini wa bi ashrin wa thalathin. Jadi di sini 11 itu sudah dicampur antara qiyam, tahajud dengan witir. Nah caranya, kalau 1 salam langsung, ya. Kalau 3 Rasulullah melakukan 2 cara, salat 2 rakaat, dan ini kata Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berfatwa dengan ini, yaitu salat witir itu dengan 2 rakaat salam kemudian tambah 1. Ini cara yang terbaik. Bahkan Abdullah ibnu Umar ketika melakukan itu, kemudian ada yang bertanya, hadhihi sunnah. Kemudian yang kedua adalah dengan 3 langsung. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW, sabbihis qul ya ayyuhal akhir, karena Allah SAW mengatakan la tashabbahu bil maghrib, jangan kamu witir menyerupai maghrib, sehingga kalau maghrib itu tasyahudnya 2, maka witirnya cukup 1, tasyahud akhir. Atau bisa 5, tidak duduk kecuali di akhirnya, berarti 1, 2, 3, 4, dan ketika 5 duduk tasyahud salam. Kadang Rasulullah SAW dengan 7, dan juga tidak duduk kecuali di akhirnya. Dan Rasulullah SAW kadang sholat witir dengan 9, tidak duduk kecuali di akhirnya, yaitu ketika dengan 2 cara. Kadang
pada rakaat ke-8 duduk tasyahud, kemudian setelah itu berdiri melanjutkan satu rakaat dengan tasyahud dan salam. Dan kalau 12 tidak ada pilihan, Rasulullah kalau witir dengan 11, dan ini dikatakan di dalam beberapa riwayat, witirnya Rasulullah paling banyak 11 dengan cara 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 10, witir dengan 1, atau 8 witir dengan 3, maksudnya diakhiri dengan 3. Dari sini ya ikhwan, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan. Meskipun Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak lebih daripada 11, tidak menafikan kalau seandainya lebih 11 itu tidak boleh. Karena Umar bin Khattab ketika mengangkat Ubay bin Ka'ab dan juga At-Tamim Ad-Dari salat pada waktu Ramadan 21 rakaat, dan bahkan bertahun-tahun di dalam Masjid Nabawi dilakukan lebih daripada itu. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz ditambah Mekah, Madinah sampai 30 lebih. Intinya kita kembalikan kepada suatu cara. Kenapa Rasulullah SAW memberikan cara tadi? Karena lebih arfaq, lebih cocok untuk jamaah. Oleh karena itu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, barang siapa yang sekarang ini jadi imam, tidak dianjurkan untuk witir dengan 9 atau 7, karena mungkin ada di antara jamaah setelah 2 rakaat pengen keluar atau kentut atau nahan. Makanya sholatnya Rasulullah SAW dibatasi 11, kemudian 2 salam, karena itu lebih arfaq, lebih cocok untuk jamaah. Apalagi kalau antum bacaannya 1 juz, coba 1 juz setiap rakaat, dan antum salam 4 salam, itu banyak yang keluar. Ada yang kentut-kentut, ada yang pura-pura kentut, itu makanya arfaq, dan bahkan kalau sudah 11 tidak ada pilihan lain, 2 salam, karena hampir nyaris tidak ada satupun yang kuat kecuali beberapa orang sholat langsung 11 salam sekali. Cek aja, apalagi baca ayat ini suratnya panjang-panjang, wallahu a'lam bishawab. Demikian tata cara witirnya dan juga qiyamnya Rasulullah. Kita buka tanya jawab. Tafadhal. Silakan, Pak. Ya. Yang dari radio ada. Silakan. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiqh atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kita membuka sesi interaktif soal jawab. Dan pada kesempatan kali ini Ustaz ada satu pertanyaan yang masuk, bahwasannya pertanyaan yang bertanya bagaimanakah seandainya kalau sholat malam dikerjakan lebih dari 11 rakaat Ustaz, apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Ya, atau dari ruangan sini, Mas. Fadhal. Ya, silakan. Ya. Ya, tadi ada potensi untuk dipahami bahwa yusalli arba'an itu tidak salam kecuali 4.
Dan itu ada di antara ulama yang memahami seperti itu. Meskipun Syekh Al-Albani agak keras, dan ini juga diluruskan oleh para ulama, sholat tarawih dengan 4 itu adalah tidak boleh, ya. Oleh karena itu suatu hal yang yaqbalu al-ikhtilaf, dan juga ini adalah sa'igh karena ijtihad, namun sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadis Rasulullah SAW, apalagi dikuatkan dalam riwayat Imam Az-Zaila'i dalam kitab Nasbur Raya, salatul laili wan nahari masna masna, salat malam dan siang itu dua-dua. Jadi salat malam, siang itu dua-dua. Dan ditegaskan oleh dua orang yang paling faham terhadap qiyamnya Rasulullah. Yang pertama Aisyah, yusallimu fi kulli rak'atain, dan Abdullah ibnu Umar juga mengatakan yusallimu fi kulli rak'atain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Langsung mungkin di majelis sini. Silakan, Pak. Tafadhal. Ya. Silakan. Karena Masya Allah, kenapa Abdullah ibnu Umar itu orang yang punya perhatian qiyamul lail? Karena pernah ditegur oleh Rasulullah, ya, ya Abdullah, la takun misla fulan. Besok pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis ini biidznillah. Betul? Silakan. Ya. Baik. Kalau tahajud itu qiyamul lail yang didahului dengan tidur. Ini penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Kenapa dikatakan tahajud itu tahajud? Li'annahu yatahajjad, dia bersungguh-sungguh, ya, li mudafa'ati ta'bi wa atharin naum, untuk menolak berbagai macam capek, pegel, dan bekas-bekas tidur. Kemudian yang kedua, qiyamul lail itu seluruh solat yang dilakukan malam hari, ya, termasuk tahajud juga qiyamul lail karena dilakukan pada waktu malam hari. Kalau dilakukan setelah tidur diberi nama tahajud. Tarawih juga termasuk qiyamul lail, dilakukan pada waktu Ramadan. Kalau dilakukan Ramadan namanya tarawih. Bahkan witir juga termasuk qiyamul lail. Intinya qiyamul lail itu qiyam yang secara umum dilakukan pada waktu malam hari. Makanya Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan qiyamul lail adalah termasuk salat sunnah mutlak. Makanya Rasulullah mengatakan salatul laili masna masna mutlak, salat mutlak yang dilakukan pada waktu malam hari. Nah, salat witir itu adalah salat khusus yang dilakukan untuk menutup qiyamul lail. Makanya Rasulullah katakan ij'alu akhiru salatikum bil laili witra, jadikan akhir salatmu di malam hari itu witir. Dan tolong diperhatikan, Rasulullah tidak pernah mengatakan jangan sholat setelah witir. Mas, kalau seandainya ada orang mengatakan dikasih makanan banyak terus berbagai macam ini, tolong ya, pisang ini nanti antum makan terakhir, ya. Pertanyaannya, apakah ini suatu larangan? Anak nggak boleh makan lagi setelah itu? Nggak ada. Kecuali habis makan ini kamu jangan makan lagi ya. Orang tersebut hanya mengatakan
hendaknya dari sekian makanan yang saya kasihkan kepada antum ini, nanti pisang antum makan terakhir. Ya. Nggak ada kesan bahwa Rasulullah SAW melarang tidak boleh setelah sholat witir. Yang ada runutannya gini loh Pak, kalau antum ingin sholat malam, jangan dijungkir balikkan, witir dulu baru qiyam, baru tahajud. Tahajud di akhirnya witir, itu loh, jangan dijungkir balikkan. Sama, jangan dimakan pisang dulu, baru setelah itu makan nasinya, ayamnya. Caranya antum makan besar dulu, kemudian setelah itu buah-buahannya. Bukan berarti nanti setelah itu antum gak boleh makan, silakan. Makanya Rasulullah SAW membuktikan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah habis sholat witir, sholat malam sambil duduk. Dan di situ ditegaskan oleh Imam Nawawi, ini sebagai isyarat dari Rasulullah bahwa boleh sholat setelah sholat witir. Rasulullah ketika itu hanya mengatakan runutannya kalau antum ingin sholat malam adalah dibuka dengan 2 rakaat ringan, lalu tahajud 2 salam, 2 salam, 2 salam, akhirnya sholat witir. Jangan sampai antum sholat malamnya itu witir dulu, baru setelah itu 2 rakaat ringan, baru setelah tahajud. Itu saja, nggak lebih daripada itu. Makanya barang siapa yang punya kebiasaan sholat witirnya sebelum tidur seperti siapa? Abu Hurairah. Karena alasannya adalah sibuk mencari hadis, sibuk belajar sampai larut malam, bahkan kadang-kadang lebih dari pertengahan malam. Barang siapa yang kondisinya seperti Abu Hurairah ini, dianjurkan witir sebelum tidur. Tapi kalau nanti setelah di ujung malam sebelum subuh kita bangun, ada kesempatan untuk sholat, boleh enggak? Boleh. Terus apa namanya sholat? Sholat mutlak atau sholat apa aja. Contoh gini aja deh mas, nggak usah kita pakai itu. Antum habis sholat witir, kemudian pergi ke masjid toh, ternyata di dalam masjid ini kita masih belum azan, belum masuk sholat subuh. Oke, antum sholat tahiyatul masjid enggak? Udah. Antum melakukan sholat 2 rakaat wudu enggak? Kalau memang habis wudu, iya. Boleh enggak? Boleh. Terus mana larangan sholat setelah sholat witir? Enggak ada. Namun di sana ada satu pemahaman dari salafus saleh yang menegaskan bahwa tidak boleh bagi orang yang punya kebiasaan witir sebelum tidur, kemudian ada kesempatan sholat lagi pada waktu akhir malam, kemudian witir lagi. Karena nanti ada hadis yang juga kita akan pelajari, la witroni fi lailatin, tidak boleh melakukan 2 witir dalam satu malam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ya, fadhal. Atau dari, ya silakan dari radio dulu. Fadhal. Nah Ustaz, afwan sebelumnya kami sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV, tadi ada sedikit gangguan teknis sehingga pertanyaan yang kami ajukan tidak tersampaikan oleh beliau. Untuk itu kami ulang kembali satu pertanyaan yang masuk. Ada satu pertanyaan yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah jika sholat qiyamul lail dilaksanakan lebih dari 11 rakaat? Apakah hal ini boleh dan hal yang biasa dilakukan juga oleh kalangan salafus saleh? Silakan Ustaz. Ya, pertanyaannya tadi habis sholat lagi sama toh? Lebih dari 11. Taib. Ya ikhwan, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar, tolong diperhatikan, la khilafa bainal muslimin, tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, anna salatal laili, salat lail, laisa lahu haddun mahdudun,
Tidak ada batasan tertentu. Wa annaha nafilah. Salat lail, qiyamul lail adalah nafilah. Wa fi'lu khairin, perbuatan baik. Wa amalu birrin, dan suatu amal bir. Faman syaa istaqalla, barang siapa yang ingin menyedikitkan silakan. Wa man syaa istakthara, siapa yang ingin memperbanyak silakan. Itu kuncinya. Kenapa? Karena dipahami oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, salatul laili masna masna, terkesan nampak dari teksnya adalah mutlak bebas. Yang penting dua salam sampai kapok. Loh, kan gitu. Aduh, anak capek udah tidur. Karena Rasulullah SAW menyarankan, idza kasila au na'isa ahadukum falyarqud. Jika kamu sekarang lemah, capek, ngantuk, tidur, jangan dipaksakan. Karena la'allahu istaghfara rabbahu fayasubbu nafsahu, alasannya Rasulullah. Karena orang kalau qiyamnya dipaksa karena ngantuk, akhirnya nanti maunya istighfar kepada Allah, ngantuk, capek, pegel, akhirnya memaki dirinya sendiri. Kamu sih kurang ajar, salah lagi, dosa lagi, dablek banget, nyalakan dirinya sendiri, ya. Karena mungkin jengkel dengan kemaksiatannya, jengkel dengan kelakuannya. Tobat balik lagi, qiyamul lail ingin istighfar, astagfirullah, fayasubbu nafsahu. Makanya idza kasila ahadukum au na'isa falyarqud, tidur, jangan dipaksakan, sunnah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, masih melalui pesan singkat Ustaz. Satu pertanyaan, apakah Ustaz ketika seseorang sedang safar maka gugur melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail atau juga sholat witir Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tahajud pada waktu safar. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak pernah ditinggalkan adalah hanya 2 rakaat fajar dan witir. Bahkan ada riwayat di dalam hadis Sunan Abi Dawud, di mana ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah jaga malam. Kemudian beliau manfaatkan untuk qiyamul lail, akhirnya terpana. Beliau diam, tidak keluar, sampai karena tubuhnya sendiri lemes, akhirnya jatuh. Bukan keinginan dia. Akhirnya orang pada kaget, berkerumun. Akhirnya ketika sadar, ditanya Rasulullah, kenapa kamu tidak teriak? Ya Rasulullah, aku dalam suatu kenikmatan membaca satu ayat yang aku sulit untuk keluar. Coba ada enggak di antara kita membaca seperti itu? Kita lebih banyak menikmati lagunya daripada penghayatannya. Kita lebih terkesima dengan suara merdunya daripada kandungan ayatnya. Dan coba gini aja deh, antum pernah enggak saking nikmatnya membaca Al-Quran, dicewer teman antum enggak berasa? Itu aja. Coba bayangkan Imam Al-Bukhari ketika sholat Pak, disengat kumbang sampai berkali-kali tidak berkeming. Imam Abu Hanifah kalau sholat seperti pakaian yang diletakkan tidak gerak. Abdullah bin Zubair, coba bayangkan, pernah dari atap rumahnya itu jatuh ular besar sampai melipat anaknya, tidak keluar dari sholat. Dan orang yang paling terkenal khusyuk di dalam sholat, sangat bagus di dalam sholatnya. Coba bagaimana Zainul Abidin sampai mendapatkan gelar
Namanya siapa aslinya? Ali bin Husain mendapatkan gelar Zainul Abidin. Makanya tidak boleh memberi nama anak Zainul Abidin. Kan bukan salah saya. Ketika itu aku masih bayi diberi nama orang tua dan nggak bisa protes. Itu ya. Nggak boleh Zainul Abidin, Zainul Arifin, Khairul Anam, Khairun Nisa, itu nama-nama tazkiyah. Karena Allah mengatakan la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya nggak boleh. Ya. Ya. Ulin Nuha juga nggak boleh. Karena ada orang namanya Ulin Nuha tapi goblok. Aduh, malu-maluin aja kan gitu. Padahal Ulin Nuha itu orang yang cerdik, cendekia, hebat, itu. Terus Khairun Nisa ternyata melacur, kan repot. Khairul Anam nyopet, gitu. Ada kan gitu. Repot ini. Gitu. Terus siapa lagi? Khairul Abidin umpamanya sama. Khairul Abidin ternyata suka gundai janda. Itu kan gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi nama-nama itu ada maksudnya. Ya. Ada lagi? Allah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kami berikan kesempatan kepada para penanya melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Selatan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Kalau misalnya sholat fardu setelah isya itu apa ada anjuran untuk sholat witir tambah satu rakaat setelah witir? Baik, anjuran ya setelah isya. Terima kasih banyak pertanyaannya dan kami silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Setelah sholat isya apa? Tes. Setelah sholat isya apa tadi? Sholat witir. Ya, ya oke. Setelah isya apakah ada anjuran untuk melaksanakan sholat witir walaupun hanya satu rakaat? Orang yang punya kebiasaan sholat witir sebelum tidur, ya, tidak boleh kita sholat witir sebelum sholat isya meskipun kita sudah masuk jam 10. Pokoknya ana masuk jam 10 atau jam 9 belum sholat isya tapi witir dulu. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan di dalam Aisyah bahwa kana Rasulullah SAW yusalli asyrata raka'atan min ba'di ayyafrugha min salatil isya allati yad'un nasul atama. Rasulullah sholat malam 11 rakaat setelah sholat isya. Sholat yang disebut orang namanya atama. Itu dengan demikian harus sholat isya dulu. Baru setelah itu witir, boleh 1, boleh 3, boleh 7 dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silahkan. Lanjut ya Dan. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz. Dan kembali pertanyaan melalui telepon kepada penanya melalui telepon dipersilakan kembali. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Mohon maaf Bapak, diulang kembali, suaranya kurang terdengar. Mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu secara televisinya ataupun agar kami bisa. Ahmad Husain di mana Pak Ahmad Husain? Dari Lampung nih Pak Ustaz. Dari Lampung. Silakan Pak Ahmad Husain pertanyaannya. Yang kami tanyakan adalah yang pertama adalah apa arti sholat? Arti sholat. Yang kedua, apa maksud tujuannya sholat? Baik. Apa maksud tujuannya? Yang ketiga, bagaimana untungnya sholat?
Nah, cukup Pak? Cukup Pak? Baik. Karena suaranya juga agak feedback, mungkin kami ulang kembali pertanyaannya dari Pak Ahmad Hussein di Lampung. Beliau bertanya tentang apakah arti dari sholat Ustaz, dan apakah tujuan serta keutamaan atau keuntungan dari melaksanakan sholat Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. As-salah di dalam bahasanya adalah ad-du'a. Makanya tidak ada satu ibadah yang paling banyak doanya kecuali sholat. Dan tolong diperhatikan, Allah mensyariatkan ibadah itu rata-rata untuk doa. Makanya Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Cek aja ibadah mana yang tidak ada unsur doanya. Hampir semua ibadah selalu ada doanya. Nah, adapun secara istilah af'alun wa aqwalun, karena ada af'alnya, ruku, sujud, wa aqwalun, ucapan bacaan surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Dan salat itu imaduddin. Rasulullah mengatakan ra'sul amri al-islam, pangkal segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-salat, tiangnya salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, pelindungnya adalah jihad. Makanya Pak, kalau jihad itu sudah tidak ada, Islam itu kayak tidak punya atap, tidak punya pelindung, hancur semua, rusak isi rumah kita. Coba bayangkan, antum punya rumah mewah, antum isi dengan perabot-perabot yang mewah, kemudian gak ada atap, rusak nggak? Sama. Makanya sekarang kerusakan Islam karena jihad tidak ada, karena amar ma'ruf tidak ada. Bahkan yang lebih mengenaskan, orang yang bicara apalagi mengimplementasikan jihad langsung dituduh dengan sumir, miring, minor, ya, minimal radikal, radik. Padahal radik itu wajib, radik itu kan mendalam. Makanya kopi yang paling enak adalah radik, gitu. Kan gitu. Dan radikal itu tidak negatif, yang negatif itu ekstrim. Taib. Mengenai keutamaan sholat, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang fadilah sholat, keutamaan sholat? Ara'aitum bibabi ahadikum law kana bibabi ahadikum nahron summa yaghtasilu fi kulli yawmin marratan hal yabqa min daranihi syai'. Bagaimana pandanganmu kalau seandainya di depan rumahmu, pintumu itu ada sungai, kemudian mandi 5 kali, apakah masih tersisa kotoran? Tidak. Wadzalika mathalus shalawatil khams yamkhullahu bihinnal khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah hapus dengan salat 5 waktu itu dosa-dosa kita. Jangankan kita salat, wudu saja kesalahan kita itu hilang. Dari wajah yang kita basuh, dari tangan yang kita basuh, dari kaki yang kita basuh. Kemudian berangkat kita, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kasratul khuta, banyaknya kita melangkah ke masjid, itu juga menghapus dosa. Dan makanya Pak, dikatakan kenapa inna sholata kanat adal mu'minina kitaban mawquta, karena waktu-waktu itu adalah waktu lengah untuk kita diingatkan dengan sholat. Makanya inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Coba begini aja, luputnya kita di duhur diingatkan asar. Pak, sekarang kalau ada orang sholat tertib bagus, sempat nggak selingkuh? Sempat nggak judi? Nggak sempat. Mau judi baru buka meja, agak nggak jadi. Salat dulu mas, kan gitu. Ya umpamanya waktunya yang paling memungkinkan isya ke subuh.
Itu. Makanya kenapa larangan minum khamr itu dikaitkan sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kenapa? Karena orang yang sholatnya tertib nggak mungkin mabuk. Coba mau habis zuhur mau minum, aduh nanti teler asar nggak jadi ya, nanti aja ntar. Habis asar mau minum juga, wah jangan-jangan kita sempoyongan di maghrib. Apalagi minum khamr setelah maghrib, nggak beres isanya. Baca qul ya ayyuhal kafirun, bolak balik muter. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abid. Enggak bisa ngakhiri. Akhirnya apa? Wala taqrabu. Dari situlah Pak, betul salat itu pengingat. Makanya wala dzikrullahi akbar. Sehingga di sini ikhwan, di antar sekian tips untuk kita bisa khusyuk salat, mengingat Allah di luar salat. Kan gitu. Logikanya di mana? Gini, kalau antum di luar salat aja dzikir kepada Allah rutin rajin. Di luar salat aja ingat Allah terus, apalagi di dalam salat yang wala dzikrullahi akbar. Oleh karena itu, kalau ada celotehan STMC sholat terus maksiat jalan, mana orangnya? Tolong tunjukin. Secara teori mungkin, secara kita membuat suatu percontohan mungkin, tapi realitanya orang yang rajin sholat maksiatnya juga rajin, mana orangnya? Tolong tunjukin. Pasti nggak ketemu. Sholat rajin, maksiat rajin, itu sama saja mengumpulkan malam dengan siang, panas dengan dingin. Mas, aku kedinginan tapi kepanasan, gendeng sampean, kan gitu. Gimana sih? Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan saya ingin sampaikan terakhir keutamaan sholat, masya Allah Pak. Rasulullah SAW memberikan satu ancaman, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun. Barang siapa yang tidak menjaga salat, tidak punya nur, burhan, najat, wa husyira fil akhirah ma'a fir'aun, qarun wa haman. Dikumpulkan sama orang-orang ahlun nar yang khalidina fiha. Dan tolong dijamkan Pak, pintu surga pintu neraka itu kenapa 7, tapi pintu surga kenapa 8? Karena ternyata pintu-pintu itu sudah ada plotnya. Yang pertama ada pintu Yahud, pintu Nasrani, pintu Majusi, pintu Sobi'ah, pintu musyrikun, terus kemudian pintu munafikun, dan yang terakhir adalah ahlul kabair. Nah, di sini ada kufar musyrikun. Allah, Rasulullah SAW mencampurkan orang yang tidak menjaga sholat, orang yang meninggalkan sholat, dikumpulkan dengan Fir'aun, Qarun, Haman. Artinya apa? Meninggalkan sholat itu kekal di neraka. Makanya Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakah faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menudukkan maksudnya meninggalkan salat secara total. Adapun orang yang kadang salat kadang tidak, masih dihukumi muslim, dan urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Kata Ibnu Taimiyah, meskipun alasannya malas. Kalau dia tidak sholat secara total, tetap kafir. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang malas abadi. Umpamanya Anas, aku malas makan. Masa nggak makan terus? Ada orang, masya Allah, sejak awal diterima di IHBS umpamanya, atau di pegawai negeri umpamanya,
Dari hari pertama sampai pensiun nggak pernah masuk. Alasannya ditegur, "Mas, kenapa nggak masuk?" "Males, Pak." "Diterima nggak?" Nggak mungkin. Males itu kadang, "Aduh, aku lagi males ngaji." Sekali dua kali. "Aku lagi males makan." Sekali dua kali. "Aku sekarang lagi males masuk sekolah." Sekali dua kali. Kalau orang permanen nggak sholat, permanen nggak pernah masuk sekolah perusahaan, permanen nggak pernah ke masjid, alasannya males, secara logika mana ya bisa diterima? Dan betul Pak, ternyata realitanya begini. Sekarang antum jejerkan orang muslim sama orang kafir, dan dua-duanya antum nggak tahu apa yang mencirikan dia muslim kafir. Sholat. Sampai puasa pun kita nggak bisa menengarai. Orang dua-duanya sekarang muslim kafir di dalam satu meja duduk. Yang muslim gendut sedang puasa, yang kafir krempeng. Persangkaan antum yang puasa yang mana? Yang lemes nih, kurus. Enggak. Artinya kita tidak mudah menilai, tapi yang bisa menilai apa? Sholat. Makanya pemisah antara iman kufur sholat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan Pak, akhir daripada hilangnya syariat itu di sholat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Latunqadhanna ural islami urwatan urwatan, kullaman taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha, wa awwaluha naqdan al-hukmu, wa akhiruha as-salat." Tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Ketika orang lepas satu, pegang berikutnya. Yang pertama kali lepas sistem hukum dan pemerintahan Islam, dan yang paling akhir sholat. Sampai nanti kita tidak sampai nanti akan datang suatu zaman orang sudah tidak kenal sholat lagi, zakat, puasa dan yang lainnya, tinggal hanya mengatakan la ilaha illallah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, sayadrusul islamu kama yadrusu wasyuthau. Islam akan mengalami punah seperti punahnya batik dari kain. Kayak baju seragam ini kan, pelan-pelan kan botak-botak gitu kan. Itu begitu juga. Dulu bagus dulu ini. Dulu bagus. Ada pemisahnya antara tengah dengan lambat laun sama antara tempat kancing dengan sampingnya karena sudah luntur. Gitu. Begitu juga Islam. Makanya ya ikhwan, betul kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak hilang dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari Indonesia ini. Anak kasih contoh fakta. Hampir 700 lebih tahun Islam menguasai Andalusia. Sekarang tinggal berapa persen? Bahkan dulu Champa yang sekarang adalah Vietnam dan Kamboja itu 99% muslim dan raja-rajanya semua muslim. Sekarang tinggal 0,5%. Dan tidak tanggung-tanggung lagi, penghuni penduduk mayoritasnya sekarang komunis. Oleh karena itu Islam itu bertahan bukan semata-mata karena benarnya agama, haknya satu ajaran, tapi pengikutnya mau nggak menyiarkan, mau nggak mendakwakan, mau eksis nggak kajian. Makanya Rasulullah mengatakan, yakhrujud dajjalu fi idbarin minal ilmi. Dajjal itu hanya keluar di saat orang berpaling dari ilmu. Ya, idbar. Nah, kalau begini kayaknya masih
bukan pendukung Dajjal begini. Karena masih banyak yang ngaji. Kalau sudah mulai malas, kajian itu hanya anget-anget, mana nggak mau tai ayam ya. Anget-anget apa sih? Anget-anget kuku, kalau adem udah, itu tanda. Dan ini sudah mulai. Kalau zaman-zaman dahulu, anak awal-awal dakwah itu, yang senang itu kajian rutinnya, yang meludak itu kajian rutinnya. Kalau tabligh sesekali, sekarang enggak. Tableghnya Masya Allah, kajian rutin, seler. Ya. Dan orang kenapa? Karena sudah dipicu. Orang itu kalau sudah, kata Rasulullah ketika Abu Sa'labah Al-Khushani mengatakan, menanyakan, alaikum ya anfusakum la yudurrukum man dhalla idza tadaitum, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Apa saran Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a, bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan, wa ijabi bi ra'yin bi ra'yin. Nah ini Pak, karena kita sudah masuk pada zaman orang kagum dengan pendapatnya sendiri-sendiri, bukan ke dalil. Kenapa? Karena pada saat orang sudah tidak beramal, orang sudah tidak ingin kebaikan, tidak ingin kebenaran, yang ada adalah apa? Ijabi di ra'yin bi ra'yih, kagum dengan pendapatnya sendiri. Pada saat itu ilmu menipis, amal berkurang, ulama hilang. Akhirnya betul kata Ibnu Mas'ud, kita sekarang berada satu zaman banyak ulamanya, banyak fuqahanya, sedikit khutobanya. Kalian akan mengalami suatu zaman banyak khutobanya, sedikit fuqahanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai Mas? Masih? Cukup? Ini? Oke. Apa hukum mencela Nabi Muhammad? Nah ini mungkin terakhir ya. Ikhwah sekalian, ada satu majalah yang terkenal namanya Charlie Hebdo, yang memang spesialis untuk supaya laris digunakan untuk menghujat Rasulullah, membuat karikatur miring, membuat suatu berita-berita tentang Islam yang tidak benar. Nah diperparah dengan seorang pimpinan negara. Sebetulnya ini suatu yang aneh. Karena apa aneh? Karena Prancis itu negara yang menganut sekuler murni. Karena sekuler itu ada dua, sekuler agamis, artinya masih mengakui agama, tapi agama itu diletakkan pada wilayah privat. Nah, Prancis itu termasuk negara sekuler anti agama, semua agama, tapi lucunya dia hanya anti Islam. Dan ini sebetulnya statement yang kontraproduktif. Kenapa? Nggak ada kaitannya dengan kemajuan negara dia, nggak ada kaitannya dengan visi misi dia di dalam memimpin negara, dan bahkan menghancurkan ekonomi negara. Coba bayangkan sekarang di mana-mana produk Prancis diboikot, di mana-mana di negara Arab dicibirkan, dan di mana-mana diadakan semacam anjuran, ajakan untuk tidak membeli produk-produk Prancis. Kan rugi. Nah, secara umum hadirin sekalian, menghujat Rasulullah telah dibuatkan oleh banyak ulama buku tentang hukum menghujat Rasulullah.
Wabil khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab As-Sarimul Maslul liman syatamar Rasul, pedang terhunus untuk orang yang menghujat Rasulullah. Di situ panjang lebar diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan akhirnya menyimpulkan para ulama kaum muslimin sepakat penghujat Rasulullah dipenggal lehernya. Tapi bukan karyawan IHBS yang memenggal, bukan ketua security yang memenggal, ya. Apalagi dia itu wilayah di negara, hidup di wilayah negara-negara Islam macam seperti Saudi yang menjalankan adalah pemimpin penguasa, ya. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Barat itu sangat membenci Rasulullah? Simple. Karena di antara sekian agama yang memiliki figur segar, menjadi panutan, yang itu menjadi sosok yang hidup sepanjang zaman untuk ditiru umat Islam, sementara mereka nggak ada. Contoh, orang Kristen siapa yang dijadi contoh? Nggak ada, karena Isa sudah jadi Tuhan. Nyontohnya gimana? Antum mau nyontoh Tuhan? Bingung. Orang Kristen sendiri bingung. Panutan saya ini siapa? Di dalam hidup ini role model yang saya ikutin siapa? Isa sudah jadi Tuhan. Orang Yahudi, Nabi dilecehkan, blunder juga. Orang Yahudi juga tidak akan bisa menjadikan para nabinya sebagai contoh, karena di antara sebagian mereka dibunuh, dicaci. Bahkan Nabi Daud dituduh berzina. Maryam zina sama Jibril, kan hancur. Nah, dari sekian agama yang memiliki figur itu hanya Islam yang terang benderang, bahkan dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka seterang matahari, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan itu tidak dimiliki mereka. Makanya mereka melakukan dua langkah, sekularisasi dan mencaci figur. Makanya yang dilakukan mereka sekarang adalah black camp. Satu, merusak citra Islam, merusak tokoh Islam, merusak citra Islam dengan memunculkan ajaran baru yaitu liberal, merusak citra Islam dengan isu teroris lengkap. Makanya semuanya itu black camp. Ana juga nggak nuduh teroris, nggak membela teroris. Dan saya sejak awal muncul isu teroris, saya tegaskan, aksi teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, urusan dia di akhirat kita serahkan kepada Allah. Clear. Tapi tolong dicamkan, di sela-sela dua hal ini ada tujuan. Satu, membunuh karakter ajaran Islam dengan liberal, dan membunuh karakter tokoh Islam dengan teroris. Sekarang contoh, non-muslim melakukan berbagai macam aksi pembunuhan, pernah nggak dikasih label radikal teroris? Nggak pernah. Membakar masjid nggak dituduh teroris, merusak ini, membunuh ini nggak dikatakan teroris. Tapi kalau sudah Islam, teroris. Jenggot teroris, katok cingkrang teroris, batuk belang teroris. Itu. Ini adalah pemburuan karakter. Sehingga Pak, coba yang dijual tokoh liberal, Islam rahmatan lil alamin, maksudnya apa? Semua Islam yang anti Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, apalagi kembali kepada salafus soleh, dituduh apa? Radikal. Islam fundamental dulu, Islam macam-macam. Akhirnya ketika sekarang ada tokoh mana saja yang jenggotan, padahal Nabi Ibrahim jenggotan, Nabi Musa jenggotan, Nabi Harun jenggotan. Dalilnya mana? Mau dibanting Nabi Musa, dipegang apa? Jenggotnya. Dan bahkan kalau antum sesekali punya uang, jalan-jalan ke Turki, lihat
sekarang sudah jadi masjid itu ya, apa itu namanya, Hagia Sophia. Di sana ada gambar 3 sosok, Yahya, Maryam, terus kemudian yang satunya Yesus. Yahya itu jenggoten itu. Walaupun ada beberapa orang yang mencoba untuk merevisi mukanya Yesus, jenggotnya kecil, tapi muka direvisi gimana gitu loh Pak, direvisi ya itu, Masya Allah. Itu memang sosmed itu Masya Allah ya, muka aja bisa diedit itu kan gitu, kelakuan aja bisa diedit. Orang biasa-biasa saja ditampilkan di sosmed, Masya Allah, kayak oh hebat, itu diedit semuanya. Rambut bisa diedit, muka bisa diedit, kulit yang hitam jadi putih. Makanya ketika tukar menukar data, dia kagum dengan kulitnya yang putih, ketemu letek loh kan gitu. Ini hasil editan itu. Nah ini termasuk. Oleh karena itu saya agak sedikit mengomentari, mencela Rasulullah. Kita sebetulnya Pak, Rasulullah demi Allah wallahi nggak butuh pembelaan umatnya, nggak butuh untuk sekarang ini dibela dengan berbagai macam aksi. Rasulullah dipuji, dicela, sudah menjadi penghuni surga tertinggi, Rafiqul A'la. Dan tolong dicamkan, kelebihan Rasulullah, kebaikan Rasulullah, dan berbagai macam keistimewaan Rasulullah tidak akan bisa bergeser, tergusur dengan berbagai macam aksi-aksi pelecehan dan juga aksi-aksi apa namanya, karikatur dan film-film untuk mencela Rasulullah. Tidak akan, karena di sini izzah antar umat, hak asasi yang harus dijaga, dan berbagai macam karamah umat Islam, eksistensi umat Islam, terus kemudian kepentingan umat Islam itu sendiri bersikap kepada Nabi. Ya kalau dilecehkan terus kan repot. Sementara umat itu tidak tahu yang sebenarnya, bagaimana sosok Rasulullah di sirah nabawiyah, bagaimana sosok Rasulullah di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dikatakan oleh Aisyah khuluquhul Quran. Nggak pernah ngaji, dengernya cuma dari YouTube. Akhirnya kalau zaman dulu mereka adalah wali-wali kutub, wali-wali autad, sekarang cuma wali YouTube. Iya, nggak nyambung. Akhirnya apa? Ada orang yang mencela Rasulullah, minimal cuek, nggak ada pembelaan atau ikut-ikutan. Gitu, ya. Dengan demikian, ikhwah sekalian, di sini saya akhiri, dan mungkin ini sebagai satu apa namanya pembelajaran ya, dan tidak lepas dari hikmah. Yakin ini semua dihadirkan oleh Allah, bukan kebetulan. Allah memunculkan berbagai macam isu-isu miring, penghujatan dan juga karikatur serta film-film untuk menghujat Rasulullah, agar umat ini bangkit, agar umat ini mencoba untuk gimana sih sikap saya kepada Rasulullah? Katanya cinta, selalu Badar hafal. Kenapa pembelaan Rasulullah minim? Karena mereka lebih hafal salawat Badar daripada perang Badar. Nah itu. Oh kalau salawat Badar, sholli ala Muhammad, oh fasih. Yang penting Arab. Oh yang lucu itu saya gemes, ada orang yang menyanyikan Maqdir di masjid. Maqdir. Padahal Maqdir itu jelas qasidah patah hati. Lihat aja bait syairnya di antara Maqdir, wishdam bi ana Maqdir, kan gitu. Wishdam bi ana Maqdir, kan gitu. Wishdam bi ana, dosa apa saya? Kau putuskan cintaku. Nah, kan ya, wishdam bi, kan gitu. Maqdir, wishdam bi ana Maqdir. Itu kan anehnya dilakukan di masjid. Dan bahkan sekarang Masya Allah, maaf, ma'ruf mungkar, tauhid syirik, iman kufur, maksiat ibadah sudah terintegrasi. Gitu kan gitu. Iya. Gereja masjid
gedung film majelis taklim itu sudah terintegrasi, dihubungkan. Contoh majelis taklim dengan gedung bioskop dihubungkan oleh ustadz-ustadz setengah artis. Oh iya, ya ke gedung film iya, masjid iya, ngaji iya, itu kan terintegrasi semua. Tauhid syirik udahlah kompromi aja, terintegrasi. Kan sekarang zaman integral ya, integrasi. Kan pendidikan juga, pendidikan umum agama terintegrasikan. Ini, nah sekarang mulai amar ma'ruf nahi mungkar terintegrasikan. Ma'ruf mungkar, makanya dibikinkan film. Oh itu bisa juga sholat, pacaran juga rajin, kan gitu. Ini terintegrasi. Ya, orang yang ada di kuburan sholawatan, baca ini baca itu kan ibadah bagus, tapi syirik juga terintegrasi. Na'udzubillah ya. Sekarang tidak ada pemisah. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Fawaidnya, tanda bahagia seseorang itu bisa memilah 4 bedanya tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Sekarang nggak ada, dan itu yang disebut dengan furqan. Bahkan Islam diturun, Al-Quran diturunkan oleh Allah, Nabi diutus untuk membawa Islam al-furqan, untuk memilah apa? Furqan apa? Tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, dan taat dengan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cukup. Nah, mudah-mudahan pertanyaan tentang masalah hukum mencela Nabi bisa menjawab, dan kita bisa agak sedikit untuk bersikap bagaimana menjaga izzah. Walillahil izzatu walirasulil mu'minin. Jadi Allah punya izzah yang harus kita jaga, Rasul punya izzah yang kita jaga, mukmin juga. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Al-Abidin bin Syamsuddin LCMM hafizallahu